Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat berhadir di pagi hari ini. Lebih tepatnya memaksa untuk hadir pada pagi hari ini karena sudah 1 bulan pertemuan berhalangan terus. Pertemuan pertama di bulan yang lalu, seharusnya di hari Ahad tersebut berangkat ke Sabang, tiba-tiba malam harinya mulas dan di hari Ahad yang berikutnya baru terbangun dari tidur saat berkumandang azan. Dan pertemuan bulan ini dari tadi malam kondisi sudah agak sedikit serak setelah pengajian di Masjid Kecil Lemi. Mau minta izin merasa tidak enak, nyupun apa ke dengan, jadi akhirnya memaksakan untuk hadir agar kita dapat melanjutkan pengajian walaupun hanya seala kadar. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan Safar 1443 Hijriah, yang menandakan insyaallah sekitar 1 bulan lagi lebih kurang kita akan masuk dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting menjadi substansi dari peringatan Maulid adalah seberapa kita ingin meneladani sejarah kehidupan beliau untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya setelah sekian lama kita mempraktekkan kita merayakan Maulid Nabi, mengundang para pembicara dari berbagai pelosok negeri, rasanya tuntunan Rasulullah tersebut semakin lama semakin jauh dari harapan. Dan hal itu sebenarnya lebih disebabkan oleh bahwa kita lebih tertarik pada bentuk fisik daripada makna yang dikandung. Sebagai contoh, saat guru-guru kita mengajak untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka yang terbayang di benak kita adalah bahwa kita memperbanyak aktivitas ibadah yang sunat-sunat, mulai dari sholat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, dan yang lain sebagainya. Padahal oleh Nabi kita sendiri, untuk praktek yang sunat-sunat tersebut beliau batasi dalam ukuran-ukuran yang wajar, walaupun beliau sendiri sangat terobsesi untuk terus melanjutkan ibadat. Maka sebagai contoh, salat malam Rasulullah itu tidak terbatas pada hitungan 10, 20 atau 30 rakaat. Di
diikuti oleh para sahabat. Maka dalam riwayat ada di antara sahabat-sahabat Nabi ini yang sholat malam mereka mencapai ratusan rakaat. Tetapi oleh Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat malam sekitar 11 rakaat saja. Baru terungkap ketika ada beberapa orang sahabat Nabi datang secara khusus menemui beberapa orang istri-istri Nabi dan bertanya, kaifa kana ibadatu Rasulillahi fil bait, bagaimana praktek ibadah Rasulullah yang di rumah, karena yang di luar di masjid itu kami sudah melihat. Apa jawaban dari istri Nabi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bila sedang di rumah, beliau berpuasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Beliau apabila salat malam sampai bengkak kakinya, barulah sahabat-sahabat ini terkejut. Faka'annahum yataqalluna ala anfusihim, seolah-olah mereka memandang rendah dirinya. Ya Allah, Nabi saja yang dosanya telah diampuni oleh Allah pada masa lalu dan di masa akan datang masih beribadat sampai sedemikian rupa. Lalu di mana kita ini? Maka masing-masing mereka pasang target. Ada yang mau berpuasa terus menerus tidak berbuka, ada yang mau salat setiap malam tidak tidur, dan ada yang ingin fokus ibadah, membujang dan tidak kawin-kawin. Lalu apakah Nabi setuju? Ketika beliau pulang dan mendengar dari cerita istri beliau, Nabi keluar ke masjid, naik ke atas mimbar, kemudian menyampaikan, kenapa ada orang yang sampai bernazar, yang sampai pasang target seperti ini, seperti ini, seperti ini, kata beliau. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepadanya. Tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya bertahajud dan saya tidur di waktu malam, dan saya menikahi para wanita. Maka barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku, dia bukanlah umatku. Oleh karena itu Nabi buat penegasan bahwa tidak ada ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih disenangi oleh Allah daripada menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka sebelum kita berfikir solat tahajud tadi malam, sebelum kita berfikir tentang solat syuruk dan solat duha nantinya, dan juga solat-solat rawatib yang lain, yang harusnya menjadi prioritas utama bagi kita adalah bagaimana salat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh bisa dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan, sesuai dengan rukun, dan tidak ada perkara-perkara yang membatalkan. Ketika kita berfikir untuk bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan lain sebagainya, pastikan dulu bahwa tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap keluarga, istri dan anak-anak sudah terselesaikan. Karena sekarang ini saya mendapati ada orang-orang yang sangat dermawan, sedekahnya, sumbangannya untuk masjid, menasah, lembaga pendidikan, untuk kegiatan santunan anak yatim dan fakir miskin, itu dalam jumlah yang fantastis. Tetapi saat kita datang bertamu ke rumah beliau, terlihatlah anomali-anomali bahwa istri dan anak-anaknya itu mengeluh terhadap pelayanan dari beliau. Keinginan dari istri dan anak-anak untuk sesuatu yang wajar tidak sanggup ataupun tidak ingin untuk dipenuhi.
Maka sebelum berfikir bersedekah ke pihak lain, berfikirlah bahwa ada kewajiban kita di rumah menafkahi istri dan anak-anak yang belum terselesaikan. Sama seperti sebelum kita berfikir untuk salat tahajud, pastikan dulu salat isyanya sudah benar dan salat subuhnya akan dilaksanakan pada waktu yang sepatutnya. Maka Nabi tegaskan, tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepada Allah lebih disenangi oleh Allah Ta'ala daripada orang yang menjaga diri agar tidak terjatuh pada larangan-larangannya. Demikian pula pada ibadat kita, salat. Sekarang ini banyak sekali orang yang mendakwahkan dengan bahasa yang sedikit provokatif. Berapalah gajimu, berapalah penghasilanmu sampai engkau tunda salat dari awal waktu. Kita lupa kepada aturan tadi bahwa Allah Ta'ala memberikan kewajiban salat, dan untuk salat itu diberikan batasan awal waktu dan akhir waktu. Salat subuh hari ini dimulai waktunya dari jam 5:15 dan berakhir waktunya pada jam 6:33. Kita buat perbandingan, kalaulah kita dipanggil oleh pimpinan, 5 menit setelah dipanggil kita sudah hadir, 10 menit setelah dipanggil kita hadir, atau 15 menit. Lalu ditanyakan, kenapa untuk salat subuh dipanggil dari jam 5:15, kita baru datang pada jam 6:15? Terlihat bahwa perbandingan itu sangat mencolok. Namun kita lupa bahwa Allah Ta'ala memberikan batasan awal waktu dan akhir waktu. Sedangkan interaksi di dunia ini, masuk kantor, masuk kerja, bertemu dengan pimpinan, mereka tidak memberikan batasan awal waktu dan akhir waktu. Andai kata kita buat dalam ukuran yang sama, ada kepala kantor pimpinan yang menyampaikan kepada staf dan karyawannya, besok mohon datang menemui saya, waktunya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Itu kira-kira akan datang pada jam 8, jam 9 atau jam 10. Tetap kita berusaha untuk datang pada waktu yang paling akhir. Pubut aja awal-awal itu untuk popos dikurung, popos setengah 10. Karena kita tahu ada batas waktu dari jam 8 sampai dengan jam 10. Tapi ketika Allah menyuruh kita salat subuh dari jam 5 sampai dengan jam 7, jarang sekali yang ingin melaksanakan salat subuh itu di atas jam 6. Tetap berusaha jam 6 ke bawah. Itu menggambarkan bahwa kita sudah lebih taat kepada Allah daripada kepada pimpinan. Tetapi contohnya tidak pernah diberikan secara utuh. Kalian dipanggil salat subuh jam 5:15, baru salat subuh jam 6. Kalian dipanggil oleh pimpinan jam 5:15, jam 5:20 kalian sudah datang. Tidak diberitahukan tentang batas awal dan akhir waktu. Ini anomali di dalam dakwah. Ini kekeliruan di dalam membuka wawasan orang-orang yang kita seru untuk berbuat kebaikan. Apa yang terjadi? Dampaknya adalah syariat ini terlihat susah ketika kita mendengar dari mulut-mulut para pendakwah. Padahal Rasulullah sebagai pendakwah yang paling utama dan menjadi suri tauladan bagi kita, memberikan kelapangan syariat ini seluas-luasnya. Maka di dalam batasan waktu salat yang kita pelajari, apa kata para ulama? Salat itu adalah kewajiban yang apabila telah datang waktunya diberikan kelapangan sampai di akhir waktu, sekadar ada tersedia sedikit waktu untuk melaksanakan salat tersebut sebelum berakhir. Salat subuh ini dari jam 5:15
dan akan berakhir pada jam 6:33. Bagi kita, karena aktivitas di malam hari, piket, begadang, belajar, ataupun karena lembur, pulang ke rumah mengantuk, makruh masuk ke dalam salat dalam posisi sangat mengantuk. Harusnya kita istirahat dulu, tidur dulu sejenak. Tapi kita berpikir, ini saya pulang ke rumah sudah jam 4, subuh jam 5:15. Kalau begitu saya menanti subuh, padahal matanya sangat mengantuk, tubuhnya sangat perlu istirahat. Diizinkan oleh agama tidur dulu, nanti usahakan untuk terbangun sekitar jam 6:30, sekitar jam 6:15, agar ada waktu 15 menit untuk mengerjakan sholat subuh. Allah tidak marah, Rasulullah tidak murka, hanya manusia-manusia di sekitar kita yang memandang rendah. Masa sholat subuhnya jam 6:15, masa sholat subuhnya jam 6:30, padahal pada Allah Ta'ala tidak ada masalah. Belum lagi bahwa ketentuannya, kata para ulama, orang-orang yang tidur sebelum masuk waktu salat, dia sudah berusaha untuk terbangun di dalam waktu, tiba-tiba atas kehendak Allah dia tidak terbangun di dalam waktu salat, dia tidur pada jam 4:30, terbangun pada sekitar jam 7 atau 7:30. Apakah Allah marah? Tidak. Diberikan petunjuk oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur pada waktu salatnya atau dia lupa tentang salat tersebut, hendaklah dia kerjakan ketika dia teringat. Jadi bukan kita dimaki-maki oleh Rasulullah, dasar kamu orang malas melewatkan waktu salat. Tidak, diberikan solusi. Kalau kalian tertidur pada waktu salat atau kalian lupa sudah masuk waktu salat, hendaklah kalian kerjakan salat itu apabila kalian teringat. Bayangkan indahnya bahasa beliau, bayangkan mudahnya syariat ini, tetapi menjadi sulit karena kita tidak paham filosofi dari ibadat tersebut. Waktu yang lapang kita persempit, ibadah yang ringan kita persulit. Maka na'udzubillah, oleh karena itu di dalam dakwah Nabi menyatakan, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan kalian persulit, basyiru wala tunaffiru, beritakanlah yang enak-enak jangan kalian takut-takuti. Nah, maka tugas kita dalam hidup ini bukan memperbanyak salat sunat, tapi usahakan salat wajib yang 5 waktu dikerjakan sesuai dengan syarat dan ketentuan, tidak terjadi pelanggaran, sehingga sampai pada derajat yang tertinggi. Di dalam salat itu kita teringat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ketika selesai salat, pembelajaran dan proses-proses di dalam salat tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan. Apa nilainya? Yang pertama tentang bersuci. Kita salat dalam keadaan suci, maka dianjurkan dalam keseharian kita tetap menjaga dalam keadaan suci. Andai kata praktek ini kita lakoni dengan baik, maka sungguh akan memperkecil potensi bagi umat Islam untuk melakukan pelanggaran bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri. Yang kedua, di dalam salat diajarkan kepada kita untuk menutup aurat. Diterapkan nilainya itu bahkan setelah selesai salat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kita hanya menutup aurat di dalam salat. Di luar salat, di jalanan di Banda Aceh, di Aceh Besar dan di tempat-tempat lain, sudah sangat sering terlihat akhir-akhir ini orang laki-laki yang bercelana pendek. Kita nggak tahu di mana keberadaan Satpol PP dan WH. Setiap kali melihat di jalan raya ada orang seperti ini, saya memotretnya, saya foto, saya rekam di dalam foto ini.
Mungkin suatu saat akan saya publikasi, inilah wajah kota Banda Aceh yang bersyariat Islam. Laki-laki bercelana pendek pamer aurat boleh berkeliaran. Dan kita tidak tahu apa kenikmatan dan kebanggaan bagi para pelanggar syariat ini. Apa kepuasan batin mereka dari melanggar syariat tersebut. Itu yang laki-laki. Belum lagi yang perempuannya, kewajiban menutup aurat perempuan itu selain muka dan telapak tangan. Sekarang ini banyak para wanita, mulai dari gadis-gadis muda sampai orang tua, merasa bahwa kaki dan betisnya itu bukanlah aurat. Yang perempuan-perempuan muda pakai celana panjang digulung sampai setengah betis agar tidak isbal, menggunakan celana cingkrang agar sesuai dengan sunnah Nabi. Nauzubillah. Yang orang-orang tua, apalagi di kampung-kampung itu, dengan rambutnya yang terbuka, tidak menutup aurat, tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, duduk santai di depan rumah di teras dan terakses oleh orang yang berlalu lalang. Kita nggak tahu apa kenikmatan mereka untuk pamer aurat itu. Dan itu tidak menjadi fokus pemerintah untuk menangani hal-hal yang kecil seperti ini. Kita hanya meributkan kasus-kasus yang besar. Yang kemarin di Langsa itu yang terjadi khalwat di dalam mobil. Mohon maaf saja, secara ukuran syariat, seburuk apapun perbuatan anak muda ini berzina di dalam mobil, tapi perbuatan zina mereka itu tidak terlihat. Di dalam mobil kaca tertutup pakai kaca film. Lalu atas nama syariat kita publikasi mereka keluar, kita videokan, lalu kita sebarkan ke seluruh dunia. Mereka berbuat zina, lalu kita wawancara mereka, bagaimana berbuat zinanya, ini kok celana dalamnya sudah terbuka begini. Padahal Allah menyatakan, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu bainan nas. Orang-orang yang senang perbuatan mungkar, perbuatan keji itu tersebar di antara manusia, sampaikan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Bukan berbuat zina, tetapi ingin perbuatan zina terpublikasi. Maka na'udzubillah, ada kelemahan dalam penegakan hukum kita. Ketika hukum ditegakkan, orang-orang yang tidak mengetahuinya termotivasi, terprovokasi untuk ingin tahu bagaimana mereka melakukan, bukan bagaimana untuk tidak melakukan. Dan itu tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah bagaimana untuk menekan angka pelanggaran tersebut agar tidak semakin meningkat. Nauzubillah, itu yang terjadi pada kita. Padahal kita belajar dari kasus COVID ini, dari kasus corona. Sebelum COVID dulu, saya tantang Rektor Unsyah USK sekarang, saya tantang para dekan dan para dosennya, kenapa bapak-bapak yang punya kekuasaan tidak membuat sebuah peraturan bahwa tidak boleh mahasiswa dan mahasiswi Unsyah masuk kampus berdua-duaan, laki-laki dan perempuan. Siapapun yang jadi mahasiswa-mahasiswi USK tidak boleh berkendaraan naik motor berdua-duaan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri. Mereka berdalih, nggak boleh Pak Ustadz, ini melanggar HAM. Tapi sekarang Rektor USK mampu membuat peraturan tidak boleh mahasiswa dan mahasiswi USK melanjutkan kuliah dan mengisi KRS kecuali setelah ada sertifikat vaksin. Padahal kuliahnya daring, mereka tidak masuk kuliah, tidak datang ke kampus. Apa urgensinya sertifikat vaksin dengan mengisi KRS? Tapi untuk vaksin ini mereka sanggup buat peraturan, sedangkan untuk berpacaran mereka tidak berani buat peraturan. Bayangkan kurang ajarnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak pernah menjadi beban bagi pemerintah, tidak pernah menjadi beban untuk orang-orang yang mengambil kebijakan. Maka nauzubillah, akhirnya apa yang terjadi?
Setinggi apapun ibadah kita, salat berjamaah di awal waktu, salat rawatib qabliyah ba'diyah, kita mengerjakan salat tahajud dan salat duha, tapi saat keluar dari masjid pulang ke rumah, berangkat dari rumah menuju masjid, kita melihat pemandangan-pemandangan yang melanggar syariat ini, orang yang pamer aurat, orang yang berbuat maksiat, dan kita tidak melakukan usaha apapun untuk mengubahnya. Kata Imam Ibnun Nuhas di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin, orang yang mengetahui kemaksiatan dan tidak berusaha untuk mengubah dan mencegah, dia terlibat di dalam dosa mereka. Maka kita yang datang sholat subuh melihat orang berbuat maksiat di jalan, tidak berusaha mengubah dan tidak mencegah, maka kita berdosa. Apa faedahnya kita datang ke masjid untuk salat sambil terus memupuk dosa? Maka usaha yang paling keras sebenarnya bukan bagaimana mengajak orang datang ke masjid salat berjamaah. Dakwah yang paling hebat bukan bagaimana mengajak orang untuk salat sunat dan puasa sunat, tapi dakwah yang paling hebat bagaimana mengubah orang berbuat maksiat agar berhenti dan menjadi taat. Tapi tidak ada gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal salah satu dari prinsip, dari 4 prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang namanya at-tawassut, moderat, ada yang namanya tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat, ada yang namanya at-tasamuh, toleransi, menghargai perbedaan-perbedaan, dan yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik kita ajak, kemungkaran kita cegah dan kita ubah. Kita hanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi keempat prinsip ini tidak mampu kita jalankan. Kita tidak moderat di dalam beragama, kita tidak seimbang di dalam urusan agama, kita tidak bertoleransi di dalam mempraktikkan nilai-nilai agama, dan celakanya kita tidak menjalankan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka nauzubillah. Oleh karena itu, sebelum kita berdakwah keluar, sebelum kita mengurus pihak lain, bagi kita yang Allah tidak berikan kewenangan, kekuasaan dan jabatan, uruslah diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita yang keluar, jaga diri kita agar tidak berbuat maksiat, tidak membuka aurat. Kita yang punya istri, ajarkan istri-istri kalian kita agar saat keluar rumah tidak melakukan maksiat dan tidak pamer aurat. Kita yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak, ingatkan anak-anak kita agar tidak berbuat maksiat dan tidak pamer aurat. Lalu ketika Allah berikan limpahan rezeki, kita tunaikan zakat, kita berkorban dan kita bersedekah. Perhatikanlah siapa yang menerima manfaat zakat, yang menerima manfaat kurban dan manfaat dari sedekah kita. Apakah dia yang berbuat maksiat ataukah yang berbuat taat? Oh, dia orangnya taat. Lalu perhatikanlah apakah keluarganya dibiarkan berbuat maksiat ataukah tidak. Maka harusnya dalam prosesi ketika kita melaksanakan kurban dan membagi-bagi daging kurban, usahakan untuk orang yang taat diberi lebih, untuk yang berbuat maksiat dikurangi, bila perlu jangan diberi. Kita ingatkan, kalau Anda tidak mau salat, Anda tidak mau menjaga istri dan anak-anak untuk tidak pamer aurat dan tidak berbuat maksiat, ke depan kepada Anda tidak lagi diberikan jatah kurban. Maka insya Allah dengan cara-cara demikian, orang tua mulai peduli. Begitu melihat anaknya keluar pamer aurat, ditegur, "Nak, mau dapat daging kurban tahun depan atau tidak?" Andai kata Baitul Mal menjalankan program ini, penerima manfaat zakat itu diingatkan, tolong jaga istri dan anak-anak Anda agar tidak melanggar maksiat. Kalau terjadi pelanggaran syariat, didata oleh Satpol PP dan WH, diserahkan namanya ke Baitul Mal, maka jatah zakatnya tahun itu, bulan tersebut ditunda 2 bulan 3 bulan.
Bapak, tidak kami berikan zakat dulu hak Anda sebagaimana biasa setiap bulan karena terdeteksi anak Anda berbuat maksiat, istri Anda berbuat maksiat. Jatah bulan ini kami salurkan 2 bulan atau 2 bulan yang akan datang. Maka semua orang akan tergerak untuk menjaga syariat. Itu untuk orang miskin. Sedangkan untuk orang kaya, kontraktor-kontraktor ini diingatkan oleh pemerintah yang boleh ikut lelang proyek pemerintah hanya kontraktor yang anak dan keluarganya tidak melanggar syariat. Yang boleh ikut tender dan lelang hanya kontraktor-kontraktor yang karyawan dan petugasnya itu dijaga untuk tidak melanggar syariat. Makanya saya kagum ketika peresmian pembukaan jalan tol, pekerjaan jalan tol, gerbang tol di Belang Bintang, hadir Bupati Aceh Besar, kecil-kecil Aceh Besar, dan saya diundang untuk menyampaikan tausiah. Waktu itu dari Kodim 0101 BS hadir Bang Hasan di Lubis. Apa yang menariknya, ketika kita datang ke tempat pekerjaan proyek-proyek besar, biasanya ditulis sebuah spanduk, utamakan selamat, safety first. Tapi yang di Aceh ini berbeda, utamakan sholat dan keselamatan kerja. Menarik, ketika ada unsur dakwah di dalamnya, bukan hanya selamat di dunia tetapi juga selamat di akhirat. Maka hal-hal seperti ini harus kita gaungkan terus agar kedepannya kita semakin dipelihara oleh Allah dari kemaksiatan dan ibadat kita itu semakin tinggi nilai dan derajatnya, tentu saja dengan memahami ilmu dan konsep-konsepnya, juga prinsip-prinsipnya. Dihadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sepertinya semakin sulit untuk berbicara. Ini anginnya semakin keras nih keluar, bukan lagi suara. Maka saya yakin saya yang berbicara susah dan bapak-bapak yang mendengarkan saya berbicara lebih susah lagi. Maka kita selesaikan kesusahan ini sampai di sini. Insya Allah nanti kita bertemu pada hari Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan sudah dalam kondisi yang normal. Hari ini sekedar untuk absensi di wajah saja, agar jangan sampai Bang Wahyu berfikirnya Pak Ustadz kahanagala alaih ke Masjid Al-Fitrah karena sudah 2 pertemuan berturut-turut berhalangan. Ini pertemuan ketiga. Kalau saya tidak berhadir, maka sudah membenarkan dugaan beliau tersebut. Maka saya datang hanya sekedar untuk mengubah persepsi bahwa tetap bersedia untuk hadir. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.